Mau orang Kristen masuk Islam, orang Islam masuk Kristen, bukannya agama itu sesuatu hal yang gak bisa dipaksain ya. Intinya kan semua agama mengajarkan kebaikan, ya udah gak sih? Emang kalian yang mau hujat yakin kalian bakal masuk surga? Salah satu berita yang paling membahagiakan walaupun telat ya gue dengernya di lebaran ini adalah Ruben Onsu akhirnya mualaf. Kenapa gue bahagia banget? Karena kalau seseorang jadi mualaf itu dalam kepercayaan Islam dosanya itu di-reset lagi jadi 0, jadi seperti bayi baru lahir. Ruben Onsu sudah mualaf. Kapan Anda mualaf, Mas Bro? Pertama, Indonesia adalah negara yang menjamin warganya untuk memeluk agama yang diyakini. Jadi apa yang dilakukan oleh Ruben Onsu merupakan haknya sebagai warga negara Indonesia. Yang kedua, kalau Anda meminta saya meninggalkan keyakinan kepada Kristus Yesus hanya karena Ruben Onsu, maka ini adalah sebuah pemikiran yang sangat lucu. Yesus Kristus itu punya 12 murid yang kesemuanya adalah rasul, dan salah satu yang mengkhianati dia adalah Rasul Yudas. Kalau Yudas yang merupakan seorang rasul yang berkhianat tidak membuat iman saya bergeming, apalagi hanya seorang Ruben. Lagi pula sejak kapan seorang Yudas menjadi panutan? Panutan kami bukan Yudas, panutan kami itu Petrus, Rasul Paulus, orang-orang yang mempertahankan iman kepada Kristus Yesus apapun yang menjadi taruhannya. Nggak punya teman, lu salah. Takut tuh kalau lagi nggak punya duit. Dalam 1 Timotius 6 ayat 10 dikatakan bahwa akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Dan itulah yang dialami oleh Yudas. Karena dia cinta uang, disitulah kejahatan, disitulah iblis bekerja untuk mengkhianati Yesus. Tuhan Yesus berkata, Pak, Ruben Onsu telah meninggalkan Yesus. Bagaimana pendapat Singa Yehuda? Nggak ada urusan. Yang pertama, pilihan keyakinan itu adalah hak masing-masing orang. Yang kedua, ingat, Yesus berfirman, barang siapa yang percaya kepadaku. Artinya Yesus hanya mengurusi orang-orang yang percaya kepada dirinya. Yang ketiga, Yesus berfirman, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Apa makna dari setiap kata yang diucapkan Yesus dalam firman-Nya ini? Dikatakan di situ, akulah jalan. Artinya apa? Yesus Kristuslah yang paling tahu jalan menuju kepada sorga. Bahkan hari ini Yesus telah ada di sorga, sebab dia berasal dari sorga. Yohanes 1 ayat 1 firman Tuhan berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kemudian Yohanes 1 ayat 14 firman Tuhan berkata lagi di situ, firman itu telah datang ke dalam dunia ini mengambil rupa manusia yang kita kenal bernama Yesus Kristus. Lalu di dalam Lukas 2 ayat 11, malaikat Tuhan mengkonfirmasi Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, ada sebagian orang yang mengatakan Yesus itu cuma jalan bukan tujuan. Ya, itulah kebodohan daripada orang-orang. Ya, di mana di muka bumi ini orang membuat jalan tanpa ada tujuannya. Di gang sempit sekalipun, kalau dibuatkan jalan, pastilah ada tujuannya. Kemudian Yesus juga berfirman di situ bahwa akulah kebenaran. Kebenaran itu artinya firman Tuhan. Yang firman Tuhan juga merupakan petunjuk orang untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan Yesus Kristus itu, seperti yang sudah saya sampaikan tadi pada Yohanes 1 ayat 1, dia adalah firman Bapa itu sendiri. Kemudian Yesus Kristus berfirman lagi, yang tadi saya sampaikan, bahwa akulah jalan dan kebenaran hidup. Dia katakan dia adalah hidup, artinya hidup yang kekal. Itulah sebabnya Yesus Kristus berfirman juga, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup sekalipun ia sudah mati. Jadi setiap orang yang meninggalkan Yesus, orang yang menolak percaya Yesus, mereka kehilangan 3 hal yang saya sampaikan tadi. Ya, sekali lagi Yesus berfirman, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di manakah Bapa itu bertahta? Di sorga. Gara-gara Ruben Onsu mualaf saat dia menjual sesuatu di live TikToknya guys ya, itu banyak sekali komentar-komentar dari netizen yang menyerang Ruben Onsu ya. Dan komentar-komentar netizen itu rata-rata mengatakan Ruben Onsu adalah Yudas Iskariot. Itu merupakan salah satu rasul atau pengikut Yesus Kristus.
Namun dia kemudian berkhianat dan dia menjual Yesus, yang kemudian menjadi awal mula Yesus ditangkap lalu kemudian disalibkan. Nah guys, masih ada kelanjutannya ya. Sebelum saya berkomentar panjang kali lebar, kita dengarkan dulu komentar-komentar dari para netizen yang budiman berikut ini. Emang kalian yang mau hujat yakin kalian bakal masuk surga? Sumpah ya, tadinya gue gak mau ngebahas ini karena ini menurut gue terlalu sensitif. Cuman pas gue lihat live-nya Ruben Onsu, gila sih. Banyak yang komen, banyak yang hujat dia karena dia menjadi mualaf. Yang gue tahu ya, dari yang gue suka tonton gitu, tokoh-tokoh agamanya aja menyuarakan toleransi. Mereka tuh sangat mementingkan toleransi. Jadi toleransi itu sangat penting banget untuk terciptanya kedamaian di negara ini, bahkan di dunia ini. Karena kalau salah satu agama nyenggol agama yang lainnya, itu yang akan berdampak bukan hanya dua agama yang berselisih ini, tapi semuanya. Mau orang Kristen masuk Islam, orang Islam masuk Kristen, bukannya agama itu sesuatu hal yang gak bisa dipaksain ya. Intinya kan semua agama mengajarkan kebaikan, ya udah gak sih? Emang kalian yang mau hujat yakin kalian bakal masuk surga? Salah satu berita yang paling membahagiakan walaupun telat ya gue dengernya di lebaran ini adalah Ruben Onsu akhirnya mualaf. Kenapa gue bahagia banget? Karena kalau seseorang jadi mualaf itu dalam kepercayaan Islam, dosanya itu di-reset lagi jadi 0, jadi seperti bayi baru lahir. Mungkin di sisi lain banyak orang yang kayak, ih kok enak banget ya, dia tinggal syahadat terus dosanya langsung jadi 0 gitu. Tapi teman-teman sadar gak sih, orang mualaf itu gak simsalabim seenak itu loh. Kalau kita lihat nih dari Ruben Onsu, dia tuh langsung dikasih cobaan, yaitu keretakan keluarganya. Atau mungkin teman-teman pernah dengar ada orang yang abis mualaf itu tiba-tiba bangkrut, kayak diuji gitu sama Allah kesetiaannya. Tapi sekali lagi hebat banget sih Ruben Onsu tuh mau kayak menjemput kebenaran gitu. Alhamdulillah, welcome to Islam. Dan gue happy banget karena beliau adalah salah satu idola masa kecil gue dulu pas masih SMP. Dia tuh dulu jadi kayak MC Mama Mia gitu dari dulu. Viral Ruben Onsu login jadi mualaf. Idih, kok gue baru tahu nih. Kemarin perasaan lagi viral-viralnya dia cerai sama mantan istrinya Sarwenda, malah tiba-tiba dia login jadi muslim. Apakah ini pengaruh dari kepahitan kali ya dengan mantan istrinya ya? Apa kemungkinan gara-gara itu kah? Kok gue juga kurang paham juga. Menurut kalian si Ruben Onsu ini gara-gara apa ya? Apa mungkin atau dia punya pujian hati yang baru? Dia pindah jadi mualaf. Jadi bagi Kogon sih nggak masalah sih ya. Kalau selama Ruben Onsu dia udah punya ketetapan hati untuk login pindah menjadi mualaf, ya nggak masalah ya kan. Emang udah pilihan dia ya, tapi jangan setengah-setengah, jangan Islam KTP gitu. Jadi kalau udah pindah agama tapi kayak main-main gitu ya, setengah-setengah gitu. Gara-gara mungkin kemungkinan gara-gara dia punya pujian hati yang baru, dia langsung pindah jadi mualaf ya kan, jadi muslim ya. Tapi menurut Kogon sih kalau dia udah pilihan, dia punya ketetapan hati ya udah seriusin aja gitu, seriusin, banyak belajar ya dengan pilihan yang dia percaya gitu kan. Jadi kita doakan untuk Ruben Onsu supaya kayak dia sehat selalu ya. Semoga dia juga punya ketetapan hati dan juga dia punya ketentangan ya. Kemarin mungkin ada sedikit problem masalah rumah tangga ya, dia cerai sama mantan istrinya, tiba-tiba malah dia login jadi mualaf. Itu yang saya kaget. Nah, jadi kita bantu doakan aja untuk Ruben Onsu yang terbaik aja ya. Jadi bagi kalian yang sudah nonton video ini, menurut kalian ini Ruben Onsu pengaruh gara-gara apa ya? Gara-gara cerai sama istrinya atau mungkin ada pujian hati yang baru? Salam dari Kogon untuk kalian semua, berkah selalu ya. Pagi buka TikTok langsung lihat yang lagi viral, Mas Ruben Onsu mualaf. Lalu komentarnya banyak yang bilang Ruben Iskariot, Yudas dan lain sebagainya. Kayaknya ini komentar-komentar yang lagi panas-panas dan lagi viral sekarang ya. Jadi gini aja, itu urusannya orang lah, privasinya orang. Dia mau menganut agama apa, dia mau apa, itu urusannya dia. Kita sebagai orang yang percaya nggak usah menghakimi orang dengan berkata dia Yudas, nah dia apa. Yudas itu sudah mati dari zaman Yesus Kristus dulu. Dia sudah tidak ada di zaman ini. Kita mengatakan seorang Yudas Iskariot, mengecas orang seperti itu, kita sudah berkaca nggak apakah diri kita sudah benar apa belum gitu loh.
Saya rasa dia bukan melakukan hal yang salah, dia melakukan hal yang menurut dia benar, ya sudah. Yang harus digarisbawahi itu adalah kita berkaca-kaca dulu sama diri kita. Apakah kita sudah lebih baik daripada dia atau apa? Gitu loh. Jangan ikut arus mengatakan orang Yudas Iskariot, nah apa Iskariot segala macam. Pahami itu dulu ya, koreksi diri. Kalau sudah benar baru berkomentar. Stop menyebut Ruben Onsu sebagai Yudas Iskariot. Gak sama. Yudas Iskariot itu adalah orang zelot, gerilyawan, pejuang Israel, militan. Dengan mindset zelot yang ingin mengembalikan kerajaan Daud di masa penjajahan Romawi. Zelot diduga kuat ingin menghancurkan Romawi dan kelaliman dan otoriter pemuka agama Yahudi. Dia melihat bahwa sosok Yesus adalah pemimpin yang luar biasa. Dia bisa menyediakan suplai makanan, dia bisa menyembuhkan orang yang cacat, bahkan orang mati bisa bangkit kembali. Maka itu dalam pemikiran Yudas, sudah saatnya Yesus ini ditunjukkan sebagai pemimpin militer. Maka itu dia membocorkan tempat di mana Yesus berdoa di Taman Getsemani untuk ditangkap, dengan pikiran bahwa Yesus pasti membela diri. Upaya itu berhasil, maka datanglah pemuka agama Yahudi, Farisi dan Taurat beserta pasukan Romawi untuk menangkap Yesus. Apa kata Yesus? Jangan kau berpikir bahwa aku tidak sanggup meminta Bapakku menurunkan malaikat. Ini kan persoalan militer dan perang. Singkatnya, dalam narasi Injil, Yesus tidak melawan, ditangkap, disiksa dan mati. Bagi orang zelot ini kan kegagalan. Dan orang zelot itu sudah terlatih kalau gagal bunuh diri. Makanya beberapa tahun kemudian kelompok zelot dikepung oleh orang-orang Romawi, dan sebelum ditangkap mereka bunuh diri massal. Jadi bagi orang zelot, Yudas Iskariot itu pahlawan. Dan dari segi teologis pun kita tidak menerima konsep bahwa untuk memuluskan Yesus sebagai Mesias, bahwa dia harus mati di kayu salib, ada yang sudah dikhususkan jadi kambing hitam, yaitu si Yudas. Kan kita nggak punya predestinasi begitu, bahwa ada yang dibuat Allah akan mati sebagai Yudas. Kan kalau gitu nggak fair dong dia Allahnya kan. Nah, jadi dari segi politik itu kita bisa lihat bahwa Yudas itu di sisi lain patriot, tapi di sisi lain dia keliru memandang Tuhan. 3 tahun bersama Yesus kok nggak ngerti juga tentang pesan bahwa Mesias harus menebus dosa, kan nggak ngerti. Nah, kalau kita bisa pikir-pikir lah, apa dosa Yudas rupanya lebih berat dari Petrus yang mengkhianati dia 3 kali? Tetapi Petrus berani mengambil pilihan untuk berbalik kepada Tuhan, dan itu sebabnya dalam Kisah Para Rasul, Petruslah yang pertama khotbah tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dia percaya Yesus bangkit. Nah, itu kan pengalaman iman. Jadi saya percaya bahwa orang yang menyadari salahnya dan dia berubah kepada Allah dengan konsep dia memberitakan kabar baik bahwa Yesus mati bagi dia, itu adalah keputusan yang dihargai Tuhan. Jadi saya berpikir Yudas pun kalau dia bisa kebilang setelah pengkhianatan itu, tapi dia kembali bertobat, saya pikir pengampunan terjadi. Nah, apa kaitannya dengan Ruben Onsu yang secara sengaja meninggalkan Tuhan Yesus? Itu nggak berkhianat. Siapa bilang itu berkhianat seperti Yudas? Karena ada orang yang sudah mengikut Yesus, ketika Yesus bilang, hari ini darahku akan tercurah, jadi kamu harus minum darahku.
supaya kamu bisa mengerti, dan kamu harus makan dagingku supaya bisa kamu diberkati Tuhan. Nah, orang-orang saat itu menangkapnya hurufiah, makanya akhirnya banyak murid Yesus yang bilang perkataan ini keras, nggak ada yang bisa mengerti ini, dan mereka mundur. Jadi saya percaya itu Ruben Onsu itu di situ dia nggak ngerti tentang Tuhan Yesus, akhirnya dia mundur. Iya, Yesus marah-marah, nggak ada marah-marah kan Yesus, nggak ada, dia bilang gue pengkhianat kalian semua, nggak ada. Jadi stop menyamakan Ruben Onsu dengan Yudas. Dari sisi patriot, dari sisi politik militer, Yudas Iskariot lebih berharga dari Ruben Onsu. Jika Anda Salam saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Itu dia video cuplikan yang baru saja kita tonton tadi videonya. Kita sudah mendengarkan tadi tanggapan dari para netizen tentang mualafnya seorang yaitu Ruben Onsu. Yang mana seorang Ruben Onsu dengan jelas mengatakan bahwa dia tidak takut kehilangan sahabat. Tetapi yang dia takuti adalah kehilangan atau tidak punya uang. Dan itu sebabnya begitu banyak para netizen yang mengatakan bahwa Ruben Onsu ini katanya seperti Judas yang demi uang menjual Tuhannya. Dan saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh seorang Ruben Onsu? Apa maksud dari Ruben Onsu? Apa tujuannya? Apa yang sebenarnya terjadi sehingga dia mualaf? Itu bukan urusan kita. Itu biarlah menjadi urusannya sendiri. Karena yang saya tahu, iman kita kepada Tuhan itu adalah privasi, dan iman kita tidak bisa dibeli dan tidak bisa dibayar atau digantikan dengan uang. Hanya Yudas lah, ya, bagaimana Yudas adalah salah satu murid Tuhan Yesus di antara 12 muridnya yang demi uang menjual Yesus, menjual imannya kepada Yesus dan mengkhianati Tuhan Yesus. Dan ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua. Karena apa yang dialami oleh murid-murid pada waktu itu pasti juga kita alami saat ini. Ya, pasti ada tantangan. Ya, tentunya tantangannya adalah berupa uang, tawaran yang menggoda kita untuk meninggalkan Tuhan Yesus. Mungkin bukan uang, tapi ada juga mungkin jabatan, popularitas, dan lain-lain sebagainya yang ingin merampas iman kita kepada Yesus. Saudara, ingat, biarlah kita seperti Petrus, biarlah kita seperti Yohanes, bagaimana mereka rela mati untuk mempertahankan iman mereka kepada Kristus. Dan jangan kita mau memandang, jangan mau kita hidup seperti Judas, karena apa yang dituliskan dalam Alkitab ini adalah ini menjadi tuntunan, ini menjadi panutan bagi kita agar kesalahan yang mereka lakukan jangan kita lakukan. Agar yang baik yang mereka lakukan, khususnya murid-murid ini, kita juga lakukan. Ya, karena firman Tuhan itu, Alkitab itu adalah bermakna bagi kita untuk menuntun kita dalam kebenaran, untuk memberikan kepada kita pengajaran, sehingga kita tidak binasa. Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena kurang pengetahuan firman Tuhan. Itu sebabnya jangan sampai kita binasa karena kurang pengetahuan firman Tuhan. Dan pastikan kalau kita sudah mengetahui kebenaran firman Tuhan, jangan kita melanggar. Seperti Judas, dia sudah tahu firman Tuhan, tapi dia melanggar, dia mengkhianati Yesus, dia menjual Yesus hanya demi uang, dia meninggalkan imannya kepada Yesus. Akhirnya apa? Apa yang didapatkan oleh Judas? Judas tidak mendapatkan apa-apa. Malahan Judas mengakhiri hidupnya dengan cara yang tidak pantas, dan dia kehilangan imannya kepada Yesus. Dan itu juga yang akan terjadi kepada kita. Kalau kita meninggalkan Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita akan merasa tidak bahagia, kita akan merasa tertuduh, kita akan merasa kosong, dan akhirnya cepat atau lambat bisa membawa kepada putus asa dan stres dan sebagainya. Nah, teman-teman, kiranya video yang saya bagikan ini boleh memberkati kita, memberikan kepada kita pelajaran penting. Tuhan memberkati. Salam, sampai jumpa di video selanjutnya.